Judulnya tadi tidak ada yang ingat. Seperti inilah kehidupan dunia. Wahai kekasihku yang manis, selalu saja setiap kita berbuat baik dan dalam keadaan benar, tidak ada seorang pun yang mengenang kita. Tetapi ketika kita melakukan satu kesalahan kecil saja, tidak akan pernah dilupakan orang. Untuk itu perlu kita bangun kaedah-kaedah keberhasilan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah berharap sanjungan dari siapapun. Yang penting kita harus tahu harga diri kita sendiri. Buktikan keberhasilan yang gemilang untuk diri kita sendiri, sekalipun tidak mendapat penghargaan dari siapapun. Lalu ketika hatimu terluka, wahai kekasihku, hanya engkau sendiri yang dapat mengobatinya. Ketika hatimu sedih, engkau sendiri yang dapat menggembirakan. Ketika kalah dalam berjuang melawan kehidupan yang keras ini, tidak akan ada yang dapat menolongmu kecuali semangatmu sendiri. Semangat yang membaja untuk bangkit kembali dan tetap tegak berdiri tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh dirimu sendiri. Selagi engkau masih terus merawat kebaikan hatimu, wahai kekasihku, percayalah, engkau akan menabur pesona kepada siapapun. Karena hatimu yang baik itu menebar aroma harum yang sedap sekali. Belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang panjang ini, engkau sadari bahwa kebenaran tidak dimiliki oleh orang tertentu. Orang sedungu apapun terkadang dapat saja berada di pihak yang benar. Kesetiaan juga tidak dapat ditebak-tebak kecuali melalui peristiwa. Sehingga ketika seorang teman yang engkau cintai tiba-tiba tanpa alasan meninggalkan dirimu, maka itu tidak usah engkau bersedih hati menanggung kemurungan yang berkepanjangan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan saja dia pergi, barangkali peran yang dimainkan dalam sandiwaranya sudah selesai. Dia harus kembali kepada pribadi yang sesungguhnya. Kemurunganmu tidak dapat merubah dirimu sama sekali, sehingga jangan engkau tanggung berkepanjangan. Karena sejak dahulu kemurungan tidak pernah berubah. Adapun sakit hatimu, ada yang membuat engkau sedih dan duka, tetapi juga ada sakit hatimu yang akan membuat dirimu menjadi mengerti dan mendorong semangat untuk berubah. Ketahuilah, wahai kekasihku, padang rumput ketika tidak dihujani cinta pasti akan menjadi padang pasir. Taman bunga yang tidak disirami cinta akan tandus. Mata yang tidak memancarkan cinta tidak akan dapat melihat keindahan alam semesta. Telinga yang tidak pernah mendengarkan lagu-lagu cinta akan menjadi tuli. Tidak dapat membedakan suara merdu dan suara parau. Cinta yang tertinggi, wahai kekasihku, adalah cintamu kepada yang menciptakan semua keindahan alam semesta ini. Ketika aku
memberikan toleransi kepada orang lain, memaafkan semua kesalahan orang. Maka itu bukan berarti aku menyetujui keburukan-keburukan yang mereka lakukan, melainkan hanya karena ingin mencari suasana hati yang nyaman, menjauhkan diri dari perdebatan-perdebatan yang sama sekali tidak menguntungkan. Sekalipun ada orang-orang yang mencaci maki diriku, aku tetap memberikan penghormatan karena hatiku tidak membenci siapapun. Matinya kesadaran disebut tidur. Matinya badan disebut wafat. Adapun matinya rasa sampai sekarang belum ada namanya yang layak dan pas. Yang menjadi masalah di zaman kita sekarang ini adalah karena para cerdik pandai dalam kebimbangan dan keraguan, sedangkan yang dungu terlalu percaya diri. Sedangkan orang dungu itu selalu saja merendahkan orang lain dan bahkan tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, wahai kekasihku, tidak usah engkau bersedih hati ketika tidak ada orang yang menghargai ketulusan hatimu. Karena perwatakan manusia selalu saja tidak pernah menyadari kebaikan orang lain kecuali ketika telah hilang. Oleh karena itu, supaya engkau tetap nyaman hati, sebaiknya hindari saja apapun yang menyebabkan hatimu menjadi sakit. Nanti ketika engkau terlalu sering sakit hati, mulutmu tidak akan lagi mampu berkeluh kesah. Yang akan berbicara adalah perasaanmu sendiri, baik berupa air mata yang meleleh maupun dengan menggoreskan pena berbentuk tulisan-tulisan. Atau boleh jadi engkau akan menanggung derita lain, karena menyimpan penderitaan yang berlebihan adalah merupakan beban tambahan. Walau demikian, wahai kekasihku, selagi masih di dalam dunia ini, di alam dunia ini, selalu saja dimanapun selalu ada orang yang hatinya baik, siap menelan segala berita tanpa menelan segala derita tanpa berkeluh kesah, mau mengerti alasan dan argumentasi orang lain dengan niat yang baik, siap mencintai, siap memaafkan, dan siap mengampuni siapapun, sekalipun praduga baiknya selalu dikecewakan, tetap saja tidak bergeser sedikit pun. Oleh karena itu, wahai kekasihku, sebaiknya tidak usah engkau berharap ada orang lain yang membahagiakan dirimu. Yang penting asal tidak menyakiti. Hadapilah orang yang membenci dirimu dengan sabar hati, tetapi engkau harus selalu waspada menghadapi perilaku orang yang berlagak seolah mencintai dirimu. Rawatlah sendiri kebahagiaanmu dan jangan berikan kesempatan kepada siapapun yang akan mengganggu kebahagiaanmu. Selagi hatimu tetap indah, maka apapun yang kau lihat di alam dunia ini adalah indah. Selagi hatimu selalu dalam keadaan senang, maka apapun yang kau lihat akan sangat menyenangkan. Sejak sekarang tidak usah engkau selalu bersedih hati ketika menghadapi tamparan keras kehidupan ini. Seorang ibu terpaksa menampar anaknya sebagai pembelajaran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Apalagi sekarang aku selalu di sampingmu,
Aku selalu siap untuk menyeka air matamu. Yang paling indah pada diri perempuan yang sedang jatuh cinta adalah kecemburuan. Yang paling indah pada diri anak kecil adalah perasaan tidak bersalah. Yang paling indah di malam hari adalah suasana ketenangan. Yang paling indah dalam pertobatan adalah air mata. Dan terakhir, yang paling indah dalam hubungan cinta adalah restu dan pengakuan, serta terakhir adalah peresmian. Terima kasih.